Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dengan Ustazah di pelajaran tematik. Nah, kita masih di buku tematik tema 5E ya. Nah, hari ini kita masuk ke subtema 2 tentang hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistemnya. Nah, kalian bisa lihat bukunya, bisa buka bukunya sambil mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Ya anak-anak, sebelum Ustazah berikan penjelasan, Ustazah akan beritahu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Sebelum lanjut ke materi, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menentukan ide pokok di setiap paragraf. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sistem pertanian di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengetahui persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Dari ketiga ini, apa sih yang dimaksud dengan produsen, konsumen, dan pengurai? Ya, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Produsen memiliki kemampuan melakukan fotosintesis sehingga mampu menghasilkan makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup lain. Nah, di sini ada dua contoh yang termasuk produsen. Yang pertama ada tumbuhan. Di sini contohnya tumbuhan padi atau bisa rumput juga. Dan yang kedua ada fitoplankton. Fitoplankton itu apa sih? Fitoplankton adalah produsen yang berada di perairan. Nah, selanjutnya ada konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di sini di dalam rantai makanan, konsumen itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan herbivore atau pemakan tumbuhan. Contohnya seperti hewan belalang, tikus, ulat. Nah, ini itu merupakan konsumen tingkat 1. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Biasanya hewan karnivor, yaitu pemakan hewan lain, atau merupakan hewan omnivor. Nah, contoh dari konsumen tingkat 2 yaitu ada kadal, katak, dan juga ada ayam. Lalu ada bisa juga burung. Nah, selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini konsumen yang memakan konsumen tingkat 2. Biasanya konsumen tingkat 3 ini merupakan hewan karnivor, itu pemakan hewan lain ya. Nah, contohnya seperti apa? Ular, musang, burung hantu. Nah, selanjutnya ada konsumen puncak. Konsumen puncak ini yaitu konsumen yang tidak memiliki pemangsa lagi. Biasanya konsumen tingkat 3 juga dapat disebut dengan konsumen puncak. Contohnya ada hewan elang. Nah, ini konsumen puncak. Bisa juga nih yang konsumen tingkat 3 juga ini merupakan konsumen puncak. Tidak ada yang memakan lagi ya. Selanjutnya pengurai.
Pengurai yaitu makhluk yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati menjadi zat-zat hara dalam tanah. Contohnya di sini ada 3. Yang pertama ada jamur. Jadi jamur ini merupakan pengurai ya. Terus ada cacing tanah. Selanjutnya yang ketiga juga ada bakteri. Ini merupakan pengurai. Nah, di sini ada diagram rantai makanan. Kalian bisa lihat. Contohnya di sini ada produsen. Produsennya tumbuhan ya. Lalu tumbuhan ini dimakan oleh belalang. Belalang ini merupakan konsumen tingkat 1. Dia memakan produsen. Selanjutnya, si belalang ini dimakan oleh burung. Nah, burung ini merupakan konsumen tingkat 2. Nah, burung dimakan oleh konsumen tingkat 3. Contohnya siapa? Ular. Jadi si burung ini dimakan ular. Nah, ular merupakan konsumen tingkat 3. Ular dimakan sama burung elang. Nah, si burung elang ini merupakan konsumen puncak. Lalu burung elang mati dan menjadi diuraikan oleh jamur, bakteri, terus cacing tanah ya. Jadi ini merupakan rantai makanan. Paham ya sampai sini ya anak-anak ya? Aliran energi di suatu ekosistem. Aliran energi adalah proses perpindahannya energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nih, contohnya, pernahkah kalian minum susu? Pernah kan? Nah, susu ini kira-kira dari mana ya? Iya, susu ini berasal dari sapi perah. Nah, sapi perah ini bisa menghasilkan susu, energinya dari mana? Dari makan rumput. Nah, rumput ini bisa tumbuh dengan subur, itu energinya dari mana? Dari matahari yang berperan melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Nah, jadi semua ini energi-energi tersebut dialirkan oleh makhluk hidup lainnya ya. Nah, biasanya perpindahan energi diawali dari cahaya matahari ke produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, seperti yang ini. Produsen, konsumen. Nah, sampai sini bisa ya. Di sini ada aliran energi terjadi di ekosistem padang rumput. Ada energi cahaya matahari digunakan oleh rumput untuk proses fotosintesis. Nah, dia digunakan oleh rumput untuk proses fotosintesis. Nah, rumput ini berperan sebagai produsen. Rumput menghasilkan energi berupa makanan yang disimpan di bagian tubuhnya. Lalu si rumput ini dimakan oleh rusa. Rusa ini berperan sebagai konsumen tingkat 1, yaitu memakan rumput. Nah, si rusa dimakan oleh singa. Singa ini berperan sebagai konsumen tingkat 2 memakan rusa. Nah, yang terakhir ada pengurai. Singa mati, tubuhnya akan terurai oleh bakteri-bakteri tanah. Jika salah satu komponen dalam rantai makanan tersebut mengalami kepunahan, aliran energi akan terganggu atau terputus. Nah, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem padang rumput. Misalnya, jika rusa punah, rumput tumbuhnya semakin banyak, sedangkan singa akan mengalami kesulitan mencari makan, sehingga populasinya menurun. Sedangkan singa kan makan rusa, rusanya dibunuhin, makanya dia bingung makan apa. Akhirnya singanya punah. Nah, itulah manfaat dari aliran energi pada suatu ekosistem. Pernahkah kamu melihat kupu-kupu yang sedang hinggap di bunga? Nah, kupu-kupu dan bunga merupakan dua makhluk hidup yang saling bergantung. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain.
Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Nah, apa sih simbiosis? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Terdapat 3 jenis simbiosis. Nah, di sini yang pertama ada simbiosis mutualisme. Apa sih simbiosis mutualisme? Simbiosis mutualisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Jadi, dia saling menguntungkan. Contohnya kerbau dan burung jalak. Nah, yang kedua ada lebah dan bunga. Nah, di sini ada gambar kerbau dan burung jalak. Kenapa dia saling menguntungkan? Karena kutu yang hidup di tubuh kerbau akan dimakan oleh burung jalak. Adapun burung jalak mendapatkan sumber makanan dari kutu kerbau. Nah, ada juga lebah dan bunga. Selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, sedangkan yang satunya tidak untung, tidak juga rugi. Nah, contohnya ada ikan hiu dan ikan remora. Yang kedua ada anggrek menempel di pohon. Nah, di sini ada gambar ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari predatornya, sementara ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Nah, di sini ada gambar contohnya anggrek menempel di pohon, ya, di pohon lain. Nah, yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup lain dirugikan. Jadi, yang satunya untung, yang satunya rugi. Contohnya apa? Contohnya tali putri melilit di tanaman inangnya. Terus yang kedua ada nyamuk dan manusia. Nah, di sini ada gambar tali putri melilit di tanaman inangnya. Tali putri menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan inangnya dan mendapatkan tempat hidup. Sedangkan inangnya tidak mendapatkan apapun. Jadi dia dirugikan ya. Nah, sama seperti nyamuk dan manusia nih. Nyamuk menggigit manusia, nyamuk mendapatkan makanan, sedangkan manusia mendapatkan kerugian, yaitu gatal atau sakit ya. Sampai sini paham ya anak-anak tentang simbiosis? Sampai sini paham ya anak-anak tentang hubungan yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda-beda. Menentukan ide pokok di setiap paragraf. Nah, ini pelajaran kemarin kita udah bahas juga menentukan ide pokok di setiap paragraf. Kalian pasti sudah paham betul ya. Nah, ide pokok di setiap paragraf dapat dikembangkan menjadi kalimat utama ya. Nah, di sini contohnya ada di buku paket tema 5E, halaman 37, judulnya rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing di dalam rantai makanan. Nah, ini dari teks di atas kalian bisa cari paragraf pertamanya dan kalimat utamanya. Di sini paragraf pertama itu ada ide pokok. Ide pokoknya itu pengertian rantai makanan. Ya, di paragraf pertama ini ide pokoknya pengertian rantai makanan. Lalu kalimat utamanya, rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, itu ya. Nanti kalian bisa lanjutkan lagi di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang berisi informasi atau fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan sifatnya masuk akal bagi pembaca. Contohnya kayak tadi, rantai makanan. Itu merupakan karangan non-fiksi karena
informasinya benar-benar sesuai kenyataan. Bagaimana cara membuat karangan non-fiksi ya? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, dapat dibentuk dari gambar penyajian. Yang kedua, membuat daftar kosakata dulu. Tadi apa? Seperti rantai makanan. Terus apalagi kalian bisa cari ya. Yang ketiga, menuliskan ide-ide pokok setiap paragraf. Kalian cari dulu ide-ide pokoknya. Dan yang keempat, mengembangkan ide-ide pokok menjadi paragraf. Kelima, menyusun paragraf menjadi karangan non-fiksi. Nah, itu langkah-langkah membuat karangan non-fiksi. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi. Nah, tahukah kamu kapan tanggal kemerdekaan Indonesia? Iya benar, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, naskah proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, pembacaan naskah proklamasi dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Seluruh pemuda dan masyarakat Indonesia juga mempersiapkan proklamasi dengan semangat persatuan dan kesatuan. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, B.M. Dia, Sudiro, dan Sayuti Melik. Nah, setelah naskah proklamasinya sudah sempurna, lalu naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, naskah diketik sesuai dengan naskah aslinya yang telah mengalami perubahan-perubahan yang telah disepakati. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati dan pada pukul 10.30 teks proklamasi dibacakan dengan lantang. Setelah pembacaan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat. Lalu seluruh pemuda dan masyarakat yang datang menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama. Bendera merah putih pertama disebut sebagai bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Nah, berikut teks naskah proklamasi. Di sini ada teks naskah proklamasi yang sebelum diketik. Di sini tulisan masih tulisan tangan. Yang kedua ada yang sudah diketik. Nah, ini udah diketik tulisannya lebih rapih ya. Naskah proklamasi memiliki makna persatuan dan kesatuan. Nah, naskah proklamasi yang pertama itu kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, maknanya itu bahwa proklamasi merupakan sebuah peristiwa penting yang menandai kelahiran bangsa Indonesia. Nah, terus yang kedua bunyi proklamasi yang kedua, hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini bermakna bahwa perpindahan kekuasaan antara Jepang dan Indonesia harus dilaksanakan dengan damai agar tidak terjadi pertumpahan darah. Selain makna dari teks proklamasi, ada juga nilai persatuan dan kesatuan pada peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Yang pertama ada mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kalian sebelum pembacaan naskah proklamasi, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Para pemuda memaksa Soekarno agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Nah, siapa sih PPKI? PPKI merupakan badan bentukan pemerintahan Jepang. Nah, para pemuda khawatir jika proklamasi dilaksanakan melalui PPKI, maka kemerdekaan akan dianggap sebagai pemberian dari Jepang. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Soekarno dan Hatta pun menyetujui untuk segera melaksanakan proklamasi demi kepentingan bersama. Nah, kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan seluruh bangsa Indonesia. Maka proklamasi merupakan kepentingan bersama yang harus segera dilaksanakan. Nah, jadi
kita harus mengutamakan kepentingan bersama, nggak boleh egois, nggak boleh mementingkan diri sendiri. Buktinya, Insinyur Soekarno aja lebih mendengarkan masyarakat Indonesia ya, daripada dirinya sendiri. Yang kedua, musyawarah. Nah, musyawarah ini dilaksanakan saat menentukan isi naskah proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Soekarni bermusyawarah dalam menyusun teks proklamasi. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo mendengarkan pendapat Soekarni yang mengusulkan naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno Hatta atas nama bangsa Indonesia. Mereka pun menyetujui saran Soekarni. Nah, itu jadi harus bermusyawarah dulu ya. Yang ketiga, persatuan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Nah, seluruh masyarakat Indonesia ini bersatu mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajah. Itulah nilai dari persatuan dan kesatuan. Jadi walaupun kita sudah merdeka, kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan seperti peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Nah, di sini contoh perilaku hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, bermain tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Yang ketiga, kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan. Yang keempat, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Dan yang kelima, bersikap ramah kepada siapapun. Nah, itu contoh perilaku hidup rukun. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kekeluargaan merupakan suatu keadaan yang diciptakan oleh manusia untuk mempererat hubungan antara dua orang atau lebih. Nah, berikut beberapa manfaat semangat kebersamaan atau kekeluargaan, antara lain yang pertama, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, hubungan antar masyarakat terjalin harmonis. Yang ketiga, kerjasama antar masyarakat terjaga dengan baik. Nah, nilai kekeluargaan memiliki jenis yang beragam. Salah satunya adalah gotong royong. Gotong royong merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut berapa manfaat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketiga, meringankan pekerjaan sehingga cepat terselesaikan. Dan yang terakhir, yang keempat, meringankan kesulitan orang lain. Nah, itulah beberapa manfaat semangat kebersamaan dan manfaat gotong royong. Indonesia sebagai negara agraris memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Sistem pertanian di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sawah, ladang, tegalan, kebun, dan pertanian tanaman pangan. Pada setiap jenis sistem pertanian, tanaman yang ditanam berbeda-beda. Setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, berikut macam-macam sistem pertanian beserta jenis tanamannya. Yang pertama, sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah terdiri dua jenis, yaitu sistem irigasi dan sistem non-irigasi. Sawah sistem irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang airnya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Sedangkan sawah sistem non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan. Contohnya seperti sawah tada hujan, sawah lebak, sawah bencah, dan sawah gogo. Yang kedua, sistem pertanian ladang.
Sistem pertanian ladang merupakan cara bertani di lahan yang kering, yang ditanami dengan tanaman musiman yaitu atau tahunan. Ada dua jenis ladang. Yang pertama, ladang menetap, yaitu ladang yang digunakan secara menetap. Yang kedua, ladang berpindah, yaitu kegiatan ladang dengan cara membuka lahan. Nah, contoh tanaman ladang adalah tanaman hortikultura. Contoh tanaman tersebut adalah bayam, wortel, melon, semangka, dan stroberi. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian dengan lahan kering yang bergantung pada pengairan air hujan. Sistem pertanian tegalan biasanya ditanami tanaman musiman atau tahunan. Bentuk permukaan tanahnya tidak rata sehingga sulit dibuat irigasi. Saat kemarau tanahnya kering dan sulit ditanami. Nah, contoh tanamannya seperti jagung, ketela pohon, dan kacang-kacangan. Itulah sistem pertanian yang ada di Indonesia. Sampai sini, semoga kalian paham ya. Selesai sudah materi hari ini. Jika kalian belum paham atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa hubungi Ustazah Japri lewat WA ya. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.